شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbanyak amal saleh, untuk senantiasa memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan wajib bagi kita untuk berusaha mencontoh bagaimana cara kehidupan beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir surat Al-Ma'un yang minggu kemarin disampaikan oleh Ustaz Zainal dan sudah sampai kepada ayat 3, dan sekarang kita lanjutkan ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini berfirman bahwa celaka orang-orang yang salat. Siapa saja mereka? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Makna dari sahun, orang-orang yang lalai di dalam salatnya adalah, yang pertama adalah orang yang salat di luar waktunya dengan sengaja tanpa ada halangan. Ini yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai sahun di dalam salatnya adalah yang salat di luar waktunya tanpa ada uzur, tanpa ada halangan. Salat zuhur dikerjakan di waktu asar dan seterusnya. Seperti itu. Di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang yang sengaja mengakhirkan waktu salat. Jadi orang yang sengaja mengakhirkan waktu salat. Salat dimundur-mundurkan, nanti masih ada waktu. Zuhur sudah mepet-mepet asar. Asar sudah mepet-mepet maghrib karena kesibukannya. Maka yang seperti ini termasuk dari orang-orang yang lalai di dalam salatnya, yang mengakhir-akhirkan salatnya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk adalah salatnya orang munafik adalah orang yang salat ketika sudah mepet-mepet waktu maghrib. Jadi salat asar yang diakhir-akhirkan termasuk dari orang-orang munafik, salatnya orang-orang munafik. Maka usahakan waktu sholat kita ini tepat waktu dan di awal waktu. Jangan sampai diakhir-akhirkan, karena kita termasuk nanti di dalam orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga, yang termasuk di dalam sholat tapi celaka dan orang-orang yang sholat tapi lalai adalah, yang ketiga adalah sholat tapi dia tidak benar, tidak berusaha belajar salat yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berusaha untuk mempelajari bagaimana salat yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ya salat aja. Dari dulu salat saya seperti ini. Udah, enggak belajar lagi bagaimana takbirnya yang benar, bagaimana sedekapnya yang benar, bagaimana ruku dan sujudnya yang benar dan seterusnya, bagaimana bacaan salatnya. Jadi sholatnya asal-asalan, tidak mempelajari bagaimana sholat yang benar. Kemudian yang keempat, yang termasuk dari alladzina hum an salatihim sahun adalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keempat adalah sholat tapi tidak khusyuk. Tidak khusyuk, sengaja untuk tidak fokus. Di antara manusia ada yang sholat dengan seluruh badannya dan seluruh persendiannya, menggerakkan lisannya dengan ucapan, bergerak untuk ruku dan sujud, tapi hati mereka tidak bergerak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sholat memang benar, hadir di masjid sholat jamaah, akan tetapi hati dan pikirannya di luar masjid, ini tidak khusyuk. Jadi kalau kita berpikir atau memikirkan sesuatu di luar tentang sholat, maka segera mengingat lagi tentang apa yang kita kerjakan di dalam sholat. Manusia tidak mungkin bisa khusyuk 100%, tidak mungkin. Pasti ada dia kepikiran ini, kepikiran itu, kepikiran anu, kepikiran itu. Maka segera kembalikan, segera khusyuk dan fokus lagi. Jangan sampai memikirkan yang di luar tentang pekerjaan sholat. Jadi khusyuk, fokus ketika mengerjakan sholat. Termasuk di dalamnya adalah nggak boleh sholat ketika ngantuk, nggak boleh sholat ketika ngantuk. Akhirnya kan nggak baca apa-apa dan pikirannya nggak kemana-mana, sudah tidur karena ngantuk. Ini termasuk orang yang sholat tapi tidak khusyuk. Bukankah ketika Zainab bintu Jahshin melakukan sholat malam, ini sahabat ya, istri Nabi, salah satu istri Nabi yang sholat malamnya sangat bersemangat. Bahkan ketika dia sholat malam, dia mengikat tali dari satu tiang ke tiang yang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Masjid Nabawi, kemudian dia tanya kepada sahabat, ini tali apa ini? Kemudian sahabat menjelaskan, ini pekerjaannya Zainab. Zainab mengikat tali dari satu tiang ke tiang yang lain, kemudian dia sholat malam. Kalau sudah capek, nggak kuat dia berdiri, dia berpegangan terhadap tali tersebut untuk agar tetap berdiri untuk sholat malam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk lepaskan, buang tali ini, lepaskan. Seseorang kalau melakukan sholat, kalau dia bersemangat ya sholat, kalau ngantuk ya istirahat, tidur. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak boleh sholat sambil tidur atau ngantuk atau tidak fokus ini. Harus khusyuk agar kita tidak termasuk terhadap orang-orang yang melalaikan dalam sholatnya. Kemudian yang terakhir, termasuk orang-orang yang lalai di dalam sholatnya adalah sholat tapi tidak mengerti apa yang dia baca, sehingga nanti mengurangi berhubungan dengan kekhusyuan sholatnya ini. Dari awal takbir Allahu Akbar sampai salam Assalamualaikum, tidak ada satupun bacaan yang dia renungkan, entah dari Al-Fatihah, dari iftitah, dari surat-surat, dari bacaan ruku, bacaan sujud. Tidak ada satu kata pun, satu lafaz pun yang dia renungkan di dalam sholatnya. Jadi udah sholat, baca aja, tidak ada satu lafaz yang dia renungkan. Ketika misalkan dia berkata dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, enggak dipikir, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus dan seterusnya. Ini enggak dipikir, enggak direnungkan. Maka kita harus belajar tentang makna atau arti dari bacaan-bacaan sholat ini agar kita merenungkan ketika melaksanakan sholat. Jadi itu termasuk orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kemudian dua ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum yuraun. Dan termasuk dari orang-orang yang sholat akan tetapi celaka adalah orang-orang yang sholat akan tetapi dia berbuat riya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sholat karena hanya ingin dikatakan dia rajin, datang ke masjid misalkan, dia hanya ingin dikatakan bahwa dia orang yang rajin sholat jamaah dan seterusnya. Jadi ini harus dibersihkan hati kita, harus diluruskan niat kita dari perkara-perkara yang bisa menghanguskan, menghancurkan amal ibadah kita. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu ya butuh perjuangan, harus dilawan. Jangan sampai kita meninggalkan amal karena kita takut riya. Ini juga termasuk dari yang keliru. Jadi harus dilawan, harus ikhlas, banyak beristighfar, dilawan. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Para ulama menjelaskan tentang al-ma'un adalah bantuan terhadap dengan benda yang berguna, artinya meminjamkan barang yang berguna. Jadi orang yang pelit untuk meminjamkan barang yang berguna ini juga dicela di dalam surat Al-Ma'un. Misalkan orang yang mau dipinjam cangkulnya, orang yang dipinjam dodosnya, orang yang dipinjam pisaunya, kemudian dia tidak meminjamkan barang-barang yang dia punya yang berguna,
maka yang seperti ini juga termasuk yang dicela di dalam surat Al-Ma'un. Jika meminjamkan satu barang yang tidak mengurangi hartanya saja ia enggan, meminjamkan barang yang tidak mengurangi harta yang dia miliki saja dia sudah pelit, apalagi menginfakkan hartanya, ia sudah tentu lebih pelit lagi. Kalau dipinjam barang-barangnya saja sudah pelit, apalagi suruh ngeluarin duit, suruh ngeluarin harta, maka dia lebih berat lagi. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pelit, jangan enggan untuk meminjamkan barang-barang kita yang berguna. Apapun, dari peralatan dapur, misalkan masjid butuh masak ini, masak itu, kemudian mungkin motor untuk mengantarkan beras dan yang lain sebagainya, mungkin mobilnya dipinjam, maka jangan enggan. Selama barang tersebut dipinjam untuk kemanfaatan, maka jangan sampai kita pelit, karena termasuk di dalam celaan di dalam surat Al-Ma'un ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu tafsir di dalam surat Al-Ma'un ayat keempat, kelima dan yang keenam. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.